ada 4 tahapan pencapaian kesucian. Pertama adalah Sotapanna. Sotapanna ini nanti hanya terlahir lagi maksimum 7 kali. Jadi meninggal, lahir lagi, tapi maksimum 7 kali. Sotapanna. Kemudian Sakadagami. Sakadagami itu juga 1 kali lagi nanti terlahir di alam yang bahagia ya, karena untuk alam neraka udah nggak akan, 4 alam rendah itu udah nggak akan lagi ya. Kemudian juga Anagami, dia nggak akan kembali lagi ke alam yang di bawah, akan naiknya ke atas gitu ya. Kemudian arahat ini nggak akan terlahir lagi. Anagami masih terlahir lagi di alam sudawasa seperti itu bisa, tapi arahat udah nggak akan terlahir lagi. Nah, tujuan terakhir kita sebagai umat Buddha adalah mencapai arahat ini. Apa sih yang dikatakan sebagai mencapai arahat? Itu adalah kondisi kalau kita udah nggak ada kilesa. Kilesa itu apa? Kilesa itu kotoran batin. Apa sih? Kotoran batin itu secara garis besar ada 10. Loba, keserakahan, dosa, kayak kemarahan, kesedihan, ya. Moha, kayak kita bodoh. Kita dulu nggak ngerti kalau membunuh itu nggak baik. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita belum dengar dhamma. Tapi setelah dengar dhamma, kita cerna, oh ya, kita sadar ya, kalau membunuh itu nggak baik, ya kan? Kalau kita lihat ya, kita bunuh, katakanlah ayam. Ayam itu dibunuh, anak ayamnya bagaimana? Kasihan kan? Sama juga. Kita pun kalau dibunuh orang, anak kita tuh pasti sedih kan? Kalau seandainya orang tua kita dibunuh, kita sedih kan? Nah sama. Jangankan ayam, semut, binatang yang paling kecil pun begitu. Pernah ada semut jalan gitu? Terus ada satu temennya keinjak lah, mati gitu. Itu ada pasti temennya yang balik lagi kan? Pernah ngeliat gak? Balik lagi gitu lama ya? Itu kan berarti temennya sedang berduka ya dengan yang adanya kematian kan? Nah, kita bahkan ke makhluk yang sekecil itu pun kita mengembangkan rasa cinta kasih, ya bahasa palingnya. Kita merasa oh ya, ada karuna, ada belas kasih. Kasihan ya kalau orang meninggal, teman-temannya, kerabat-kerabatnya sedih gitu ya. Makanya juga kalau orang bilang ya digigit nyamuk, nyamuk gigit kita cuma ambil darah kita sedikit aja, cuma ninggalin bentol aja. Apakah sepadan dengan nyawanya kita hilangkan? Dia ada istrinya mungkin, ada anaknya mungkin, lagi dia nggak kembali, istri anaknya gimana? Ya itu yang mesti kita pertimbangkan kalau kita sudah belajar sebagai umat Buddha gitu ya. Waktu anak lahir masih bayi ya, ada anak yang terlahirnya tampan waktu lahir ya kan, ada yang lahirnya biasa-biasa loh ya. Memang sih bayi pasti imut-imut, semua gemes ya, tapi kan ada yang bener-bener waktu lahir cantik, waktu lahir ganteng ya kan, yang lain biasa-biasa aja ya. Dari situ kita bisa bertanya, kok beda ya? Apa sebabnya? Ada yang menciptakan? Kalau ada yang menciptakan, kenapa nggak ciptainnya sama ya? Kenapa sih mesti dibeda-bedain? Ya kan? Kita kan bisa bertanya begitu dong. Ya, tapi memang bisa punya kuasa. Saya mau anak nanti cowok yang ganteng. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan seperti itu. Siapa yang punya kemampuan seperti itu adalah hukum karma. Hukum karma itu nggak ada yang ciptain. Hukum karma itu ya begitu aja. Tapi hukum karma nggak semua-muanya hukum karma. Karena ada 5 hukum. Buddha menyatakan bija. Bija itu hukum biji-bijian. Ya, biji-bijian maksudnya kita nanam mangga, pasti jadinya pohon mangga. Nggak mungkin kita nanamnya jambu jadi mangga. Itu namanya hukum. Ya, bija niyama. Kemudian utu niyama. Utu niyama itu cuaca. Kenapa ya? Waktu Shirley masih kecil ya, musim hujan itu mulai dari September ya. Pokoknya dulu sih kalau lagi masih SD ngafalin musim hujan itu pokoknya yang ya kan? Sekarang enggak. April masih hujan juga. Iya enggak? Nah, hukum ini berubah juga. Siapa yang ngubah? Nggak ada, karena memang udah ada hukumnya. Hukum alam ini, hukum cuaca ini. Sekarang bumi makin panas, ya. Kenapa kok bisa panas? Karena alamnya yang udah berubah. Bumi itu berproses. Jadi bumi itu berproses, ini kita masih dalam keberlangsungan. Nanti pelan-pelan akan hancur.
bumi itu hancur. Nanti dalam hancur kelamaan baru mulai terbentuk lagi. Nah, udah terbentuk nanti udah bentuk agak lama hancur lagi. Gitu, muter terus. Siapa yang ngatur? Ya hukum alamnya sendiri gitu. Kemudian baru ada hukum karma, ya, hukum karma di sini ada hukum karma selain tadi biji-bijian. Kemudian cita nyama, hukum pikiran. Pikiran itu kalau mau dipelajarin, belajarnya di Abhidhamma. Biasanya kalau Siale mau jelaskan, orang yang terbiasa berbuat baik, energi batinnya akan mendukung dia untuk berbuat baik. Tapi kalau orang udah sering berbuat jahat, batinnya cenderung berbuat jahat. Pikiran itu jadi kayak ngulang, berulang-ulang. Makanya kita harus hati-hati pada saat kita mau berbuat jahat, kita harus bisa ngerem. Kalau sekali kita bikin, pikiran itu kayak mengulang-ulang gitu. Itu sifat pikiran begitu. Tapi lebih tepatnya nanti kalau mau ini harus belajar Abhidhamma. Ya. Kemudian Dhamma niyama. Dhamma niyama itu hukum keseluruhan lah. Jadi dikatakan di sini contohnya adalah waktu Sang Buddha ya ada terakhir gitu ya, mencapai penerangan sempurna juga bumi bergetar. Itu hukum Dhamma. Nah, jadi memang kalau ditanya kita belum bisa melihat masa lalu kita, ya kan? Kita nggak percaya hukum karma. Terus kalau kita nggak percaya hukum karma, tadi jawabannya gimana? Kok bayi lahir ada yang cantik, ada yang ganteng, ya, ada yang biasa-biasa aja. Kalau di sini diterangkan karena yang cantik dan ganteng itu biasanya suka berdana, suka senyum sama orang. Nggak kalau ada masalah langsung marah, mukanya ditekuk gitu ya. Kalau orang marah kan langsung cemberut gitu ya. Kalau orang senyum kan mulutnya ke atas ya. Kalau orang cemberut kan terbalik ya ke bawah gitu kan. Nah, di keseharian kita berlaku seperti ini. Kita selalu senyum. Nanti memungkinkan kita kelahiran kehidupan itu mukanya juga cantik. Kita sering berdana ya, karena berdana makanan itu nggak usah diminta, bonusnya ada 4 kan. Apalagi kita terutama menghormati orang yang patut dihormati ya, sering berkunjung kepada biku seperti itu ya, kita bertanya itu. Kalau berdana itu 4 nggak usah kita minta, udah ayu. Ayu itu maksudnya umur panjang. Wano itu rupawan, cantik ya. Sukang, bahagia. Waktu kita berdana kita bahagia. Mungkin nggak ada orang berdana sambil bersungut-sungut, saya dana gitu. Enggak ya. Kalau berdana sambil senyum gitu ya. Nah, itu kan menyebabkan dia rupawan juga ya. Saat berdana kan kelihatan cantik ya dengan senyum. Kemudian bala ini kuat atau sehat ya. Ini bonus. Kita nggak usah minta, dengan berdana itu kita udah dapat bonus seperti ini. Nah, terus juga anak tadi setelah dewasa, ada anak yang pinter nangkep pelajaran. Ada yang lemot, diajarin berkali-kali nggak bisa ngerti-ngerti. Ya kan? Ada kan anak yang seperti itu kan ya? Nah, kenapa itu? Nah, di sini dijelaskan. Ini Siale ambil dari Culakama Wibangga Sutta ya. Nanti kalau mau baca sutanya di situ. Nah, itu karena kalau begini suka nanya. Jadi harus sering-sering nanya ya biar jadi pintar. Itu salah satu yang mengapa kita walaupun belum tahu ya, kita belum bisa melihat kehidupan kita sebelumnya, apalagi masa depan, kita nggak pasti ya. Tapi dengan hal-hal seperti ini kita mulai berpikir, mulainya dari berpikir dulu secara logika. Bener nggak? Kalau memang secara logika kita sudah matang di sini, keyakinan kita terhadap hukum karma, terhadap kehidupan lampau, kehidupan yang akan datang itu kita makin kuat gitu ya. Kadang orang kalau yang nggak punya keyakinan ada kehidupan lampau, nggak ada kehidupan masa depan, taunya kehidupan ini, mereka itu hanya menggunakan kehidupan ini berfoya-foya biasanya. Karena nggak mikirin kan kehidupan yang akan datang ya, sayang. Waktunya disia-siakan. Tapi kalau kita tahu, oh yang kita lakukan ini nanti efeknya kehidupan yang akan datang, kita akan berusaha bisa melatih diri kita. Sering-sering dengerin dhamma, ya, dengan sering-sering datang ke wihara, ya, dengerin cerita-ceritanya gitu. Semua itu ada sebab akibat, ya.